lagi nih di Matematika Wajib. Nah, untuk sekarang kita akan membahas latihan-latihan soal yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Karena Bapak lihat di jawaban kalian masih ada banyak yang salah konsep ya tentang menjawab soalnya. Jadi sekalian Bapak meluruskan konsep yang sudah Bapak berikan materinya. Dan setelah itu kita akan lanjut sedikit ke materi selanjutnya ya. Jadi untuk anak-anak kelas 11 kan ini ya pertanyaan pertama, sigma dari n dikalikan dengan n1 dikalikan dengan n2 per 3, dimana n nya dari 1 sampai 5 ya. Kita bikin dengan cara n nya karena dia terdefinisi dari 1 sampai 5, berarti 1 kalikan dengan 1 tambah 1 dikalikan dengan 1 tambah 2 bagi dengan 3, ditambahkan karena sigma ya, tambah dengan 2 dikalikan 2 tambah 1 dikalikan dengan 2 tambah 2 bagi dengan 3. Lanjut yang ketiga sana 3 tambah 1 3 tambah 2 per 3. Yang keempatnya 4 dikalikan dengan 4 tambah 1 4 tambah 2 bagi 3. Yang terakhir adalah 5 dikalikan dengan 5 tambah 1 5 tambah 2 bagi dengan 3 ya. Setelah itu kita cancel aja, kita coret-coret ya. 1 tambah 2 3 ya, 3 bagi 3 habis ya, sisanya ini ya 3 2 plus 1 sama 3 ya kan. Lalu yang ini 3 dengan 3. Lanjut, di sini ada 4 plus 2 dengan 3, ingat sisanya 2 ya. Lalu di sini 5 plus 1 sama 3, sisanya adalah 2. Langsung kita hitung hasilnya. Dengan sini 1 dikalikan dengan 1 tambah 1 2 ya, 1 kali 2 2 ditambahkan dengan 2 kali sisanya adalah 4 ya, 2 kali 4 8 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 5 berarti 20 ditambah dengan 4 kali 5 20 ingat di sini masih ada 2 sisanya, berarti 20 kali 2 40 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 2 10 ya, 10 dikalikan dengan 7 di 70, dan hasil akhirnya kita tambahkan semua 140. Sekianlah hasilnya ya. Nah, untuk soal yang kedua kan diketahui sigma PI di mana n nya dari 6 sampai 25 itu nilainya 10. Maka yang ditanya adalah nilai dari sigma 2 ditambah PI di mana n nya dari 6 sampai 25. Sekarang di sini kan batasnya sudah sama ya, tidak perlu kita samakan. Jadi yang kita perlukan ada di sifat yang ini. Jadi ketika ada pertambahan atau pengurangan kalian bisa pisahkan ya. Jadi hasilnya dengan cara menjawabnya sigma 25 di sini n-nya sampai 6 dah ya. 2-nya kita pisahkan. Dah. Itu kita tambahkan dengan apa? 2 5 sigma dari sigma n-nya dari 6 sampai 25 dari PI ya kan. Nah, sigma 2 dari n-nya dari 6 sampai 25 ini kan karena dia konstanta, masih ingat 25 dikurangi 6 ditambah 1 ya kan, batas atas kurangi batas bawah ditambah 1 dikalikan dengan konstantanya berarti 2 ditambah dengan, karena ini sudah ada di sini sudah terdefinisi dia 10 berarti ditambah dengan 10. Maka hasilnya adalah 25 kurang 6 19 tambah 1 20 ya, 20 tambah kali 2 40, berarti 40 tambah 10 sama dengan 50. Itu dia jawabannya. Nah, untuk soal yang ketiga kan seperti ini ya. Sigma 3i tambah 4 dari i nya dari 1 sampai 15. Berarti sama seperti tadi, kita i nya kita ubah dari 1 sampai 15, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Tuh seperti ini, 3 kali 1 tambah 4 ya kan. Lalu itu ditambahkan dengan 3 kali 2 tambah 4 dan begitu seterusnya sampai 3 kali 15 ditambah 4 itu ya. Kita hitung satu persatu. 3 kali 1 3 tambah 4 7 ya, 7. Terus ini 3 kali 2 6 tambah 4 10.
Lanjut untuk yang 3 kali 3 tambah 4, 9 tambah 4, 13. Ini kan naik 33 ya. Berarti 3 tambah 16 tambah 19. Dah. Lanjut di bawahnya. Ditambah dengan ini, ditambah dengan 22, ditambah dengan 25, ditambah dengan 28, ditambah dengan 31, ditambah dengan 34, ditambah dengan 37, ditambah dengan 40, ditambah dengan 43, ditambah 46, ditambah 49. Ya. Nah, ini ketika kita tambahkan banyak kalian yang salah menghitung. Banyak hasilnya adalah 419. Ya. Ini Bapak nggak tahu lah gimana. Tapi hasilnya itu adalah 420. Tinggal kalian tambah-tambahin aja. Mana dapat ini aja. 13 tambah 7 berapa? Dah? 20 ya. Tambah 10 jadi 30 nih. Ya kan? Nah, 16 tambah 19 berapa? Dari 16 kita kurangi 1. Ya kan? Ini jadi 15. Satunya mau ke sini jadi 20. 20 tambah 15 35. Jadi di sini 65. Sedangkan yang di sini berapa? 22 tambah 28 50 tambah 25 75. 75 tambah 65. 75 tambah 65 140. Ya, habis itu yang di sini 37 tambah 43 ya, 40 tambah 40 80. 80 tambah 40 120 tambah 46 tambah 49 sama seperti tadi. Ini sisanya 45 ke 50 95 tambah 120. Jadinya 215. Setelah kalian hitung, ini kan dapatnya 205 tambah 215 420 hasilnya. Ya. Jadi kalau dalam menghitung hati-hati ya. Ya, sudah ya. Sudah ngerti ya. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu induksi matematika. Kita akan belajar bagaimana cara membuktikan ya. Jadi di induksi matematika ini ada 3 langkah yang perlu kalian ikuti. Yang pertama, langkah pertama itu menganggap n sama dengan 1. Jadi bukan menganggap n sama dengan 1, buktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Ya. Jadi ketika diberikan suatu masalah, ketika n-nya kita masukkan, ketika variabel ada yang variabelnya sama dengan 1 itu benar, maka kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah asumsikan. Asumsi itu maksudnya kita anggap n sama dengan k. Jadi kan pada saat n-nya sama dengan k, dia benar. Kita asumsikan ketika n sama dengan k, dia benar. Nah, setelah itu yang ketiga, setelah kita mengasumsikan n sama dengan k benar, buktikan ketika n sama dengan k plus 1 itu benar. Maka terbuktilah, maka bisalah kita membuktikan bahwa rumus tersebut dapat dipakai ya. Kita pakai contoh ya. Kita contohkan ini, umpamanya sigma 2m dikurangi 1. Itu dari m-nya dari 1 sampai n. Itu sama dengan, bisa kita percepat, kita bisa lamakan dengan n kuadrat, bisa kita cari dengan n kuadrat. Apakah benar seperti itu? Nah, seperti tadi, cara pembuktiannya adalah yang pertama. Yang pertama adalah ketika n-nya sama dengan 1. Kita coba n-nya sama dengan 1. Apakah dia benar? Sekarang kita anggap n-nya sama dengan 1. Kan berarti r-nya juga 1 kan? Berarti 2 dikalikan dengan 1 dikurangi 1 sama dengan n-nya, karena dia 1 kan 1 kuadrat. Dah? Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. Itu 1. Ke 1 sama dengan 1. Benar ya? Berarti terbukti. Baru pertama. Jadi terbukti. Itu baru pertama. Nah, syarat keduanya, kita asumsikan bahwa ketika n sama dengan k itu benar. Berarti kita
kita asumsikan bahwa sigma K M sama dengan 1, dari 1 sampai K itu 2M kurang satunya itu sama dengan K kuadrat. Ya, kita ubah N nya semua jadi K. Dah, kita anggap ini benar. Ya, kita anggap ini benar. Nah, sekarang yang kita ingin buktikan adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika N nya sama dengan K plus 1. Ya, ketika N nya sama dengan K plus 1, berarti kita masukkan ke sini. Berarti kita ingin mencari bahwa sigma K plus 1, di mana M nya dari 1 sampai K plus 1, 2M dikurang 1, itu hasilnya nanti adalah K plus 1 Q kuadrat. Seperti itu. Apakah benar dia seperti ini? Nah, lanjut. Nah, kan kita ingin membuktikan nih, dari sigma 2M dikurangi 1, di mana M nya dari 1 sampai K plus 1, terus itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, di sini kita cari. Nah, ini sigma K plus 1 kan otomatis kita bisa mengeluarkan plus 1-nya, sisanya M sama dengan 1. Di sini K kan bisa ya, itu dimana dia adalah 2M kurangi 1, kan udah ya. Itu ditambah dengan sigma dari K plus 1, ini M nya dari K plus 1 sampai K plus 1 ya, dimana dia 2M min 1 ya kan, itu sama dengan K plus 1 kuadrat ya kan. Nah, dari sini ini kita sudah anggap benar ya, karena ini kita lihat di sini ya. Nah, kan sama nih, karena sama bisa kita ubah dia menjadi K kuadrat. Berarti K kuadrat ditambah dengan ini sigma dari dimana M nya dari K plus 1 sampai K plus 1, karena dia batasnya sama kedua-duanya, di M nya kita jadikan K plus 1 aja ya kan, 2 dikalikan dengan K plus 1 dikurangi dengan 1 ya, sama dengan K plus 1 kuadrat ya kan. Nah, lanjut, berarti K kuadrat ditambah 2K ya, 2 kali K, 2 kali 1 ditambah 2 dikurangi dengan 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita hitung, ini ada yang bisa kita hitung ya. Berarti K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, jadi setelah dipecah K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah K tambah K tambah 1. Nah, di sini K kuadrat tambah 2K tambah 1, K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Karena dia sama kiri dan kanan, kita bisa memakai rumus ini sebagai rumus cepatnya ya. Nah, untuk kelas 11 sekian dulu ya materinya. Jadi induksi matematika cuma segitu saja, dan ini ada 2 soal latihan. Jadi silakan dilatih nomor 1 dan 2 ini untuk melatih kalian dengan pengertian-pengertian dari induksi matematika ya. Jadi mungkin sekian dari Bapak, see you next time.